apabila diinvestasikan pada perusahaan, perusahaan itu pilot, dia tidak akan mengembalikan modal. Nah, kemudian gejolak ekonomi ya. Nah, di sini gejolak ekonomi ya, akan mempengaruhi dari tingkat likuiditas bank tadi ya, dari sistemik. Nah, jadi yang akan mempengaruhi sistemik tadi likuiditas, solvabilitas, terus gejolak ekonomi. Gejolak ekonomi eksternal ya, seperti bencana alam terjadi akibat perbuatan manusia dan kesalahan pengelolaan ekonomi. Nah, seperti sekarang ini kondisi masih COVID ini. Nah, ini kan luar biasa nih terjadinya ekonomi kita yang tidak stabil ya. Kemudian kenaikan default rate ya, peningkatan pengangguran ya. Nah, peningkatan pengangguran, kenaikan suku bunga. Nah, rating kredit perusahaan dipengaruhi oleh ekonomi ya, memburuknya ekonomi ya, seperti sekarang ini. Ini akibat macet. Nah, dari macet tadi akhirnya berakibat sistemik. Kemudian perkembangan pasar perbankan internasional dipicu dengan investasi negara yang surplus, negara minyak ke negara yang defisit. Nah, kemudian yang ketiga mengenai regulasi perbankan ya. Nah, ini regulasi perbankan. Nah, ini terjadinya regulasi perbankan ini karena Nah, sebelum era ada Basel ya, Basel 1, Basel 2. Nanti kalau dalam manajemen risiko kita akan mengenal Basel 1, Basel 2. Nah, ini tingkat modal likuiditas tetapkan sembarang ya. Nah, modal sementara sekarang modal likuiditas tetapkan berapa? Current ratio kita. Nah, CAR, ingat di manajemen perbankan ada CAR. Nah, CAR itu 8%. Nah, ingat ini ya. Jadi begitu ini kita ingat lagi ke era Basel, Basel capital sama dengan tingkat risiko yang diambil. Nah, perkembangan Basel itu tahun 1988 ya. Ini kecukupan modal risiko kredit ya. Nah, ini aktiva rasio ya, modal dibagi ATMR minimal ya, minimum 8% tadi kan, 8%. Jadi modal di ATMR. Apa ATMR? Nah, ATMR adalah aktiva tertimbang menurut rasio. Misalkan pinjaman, ingat lagi ke mata kuliah manajemen perbankan ya. Market risk amendment ya, 96. Risiko pasar. Risiko pasar ini berapa? CAR pada modal CAR sama dengan modal dibagi ATMR ditambah dengan 12,5 market risk capital ya. Market risk capital ya, minimum 8%. Nah, di situ Basel 2 2004 adanya risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional. Nah, pilar 1 kecukupan modal ya, minimum ya. CAR adalah modal dibagi ATMR ditambah 12,5 market risk capital ya, dikali market risk capital dikurangi dengan operational risk capital. CAR-nya minimal 8%. Jadi CAR itu tetap dalam perhitungan manajemen risiko kredit CAR ya, bank itu sehat, CAR-nya minimal 8%. Kemudian ada risiko lainnya ya. Kalau ini risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional ini besar ya. Nah, risiko lainnya di sini risiko lain ada risiko risk
risiko kredit, risiko bunga, risiko kredit. Nah, ini ada di pilar 2. Nah, sekarang order risk. Order risk. Ingat, kalau namanya order risk itu risiko lainnya. Nah, di sini kita singkat dengan beres. Beres. Order risk itu terdiri dari risiko bisnis, risiko reputasi, dan risiko strategi. Nah, risiko reputasi tadi nama ya, karena isu yang nggak baik, sehingga ya kalau anak-anak dapat isu yang nggak baik pasti orang akan meninggalkan kita ya. Karena reputasi itu terjaga. Risiko order risk, risiko bisnis, risiko reputasi, risiko strategi. Jadi kalau ini apa itu risiko order risk beres, artinya risiko bisnis, risiko reputasi, risiko strategis ya. Buat singkatan-singkatan. Jadi misalkan order risk, risiko lainnya beres katanya. Beres Pak katanya. Gimana order risk? Beres Pak, kan gitu. Jadi anak-anak lebih gampang jawabnya. Berkaitan dengan posisi kompetitif dan prospek dalam menghasilkan keuntungan, mencakup proses jangka pendek, jangka panjang ya, produksi jasa yang memiliki. Makanya semakin jasa yang dikeluarkan, misalkan bank jasa itu semakin banyak yang dikeluarkan oleh bank itu, maka dia akan lebih kuat gitu. Kemudian berkaitan dengan opini publik, nama baik kan gitu. Strategi berkaitan dengan keputusan bisnis ya, jangka panjang, mencakup milih investasi, akuisisi. Nah, makanya di dalam kelayakan bisnis ya, akan bisnis kita gimana strategi kita di dalam memilih investasi. Nah, memilih investasi di dalam ini. Nah, ini nanti untuk di dalam manajemen risiko teori portofolio juga kembali lagi mengenai investasi, nanti ada risk dan return. Nah, sekarang perbandingan antara Basel 2 dengan Basel 1 ya. Ini fokus pada satu ukuran, ini fokus pada metodologi internal ya. Memiliki pendekatan sederhana terhadap jenis risiko, aktivitas risiko, memiliki tingkat sensitivitas risiko yang lebih tinggi, menggunakan pendekatan one single size ya terhadap risiko dan permodalan, lebih fleksibel sesuai kebutuhan. Jadi nah, ini manajemen risiko ya. Basel 1, the Basel commented on banking menawarkan suatu metode perhitungan jumlah modal berbasis risiko. Basel Accord hanya ya, satu hanya mencakup risiko kredit, di mana hubungan antara risiko dan modal dikemukakan belum cukup memadai ya. Basel Accord 1 mengenai berbagai multiplier bobot risiko sederhana masing-masing untuk utang pemerintah, utang bank, utang perusahaan dan pribadi dikalikan 8%. Nah, 3 pilar konsep dalam regulasi Basel 2. Persatuan modal minimal sesuai standar Accord 8 ya, yaitu berapa tadi? 8%. Ya, supervisor atas kecukupan modal dan akses penilaian internal bank, disiplin pasar dan rangka meningkatkan transparansi atau permasalahan portofolio, aktiva bank dan profil daripada risiko. Nah, jadi kira portofolionya berapa kan untuk aktiva. Jenis-jenis risiko dalam Basel 2 ya.